Pak, kalau boleh maju lagi Pak. Maju lagi Pak. Kenapa? Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu. Ke depan kita akan minta. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus di lapangan. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan? Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor, thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan? Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat desain barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor. Aturannya kapan keluarnya Pak? Bentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini? Berarti dalam bentuk PMK ya Pak? Ini ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan kemarin kerjasamanya Pak. Kerjasama untuk yang bikin aturannya itu Pak. Kenapa memberatkan Menteri Perdagangan? Instrumennya di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti dari peraturan? Jadi kan bea cukai berarti kan yang nyaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang gitu? Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kenapa? Kalau yang pelaku thrifting nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian bekas juga, termasuk itu juga Pak akan Ya, saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia jual kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dikit kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM di sana. Pak, banyak Pak. Ini kan ada tanggapan Pak dari sana bahwa harga yang komunikasi Bapak lagi Katanya bisa melemahkan pemerintahan Pak. Tunjukkan ya. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka sekarang ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober dari dan rekan-rekan yang ini dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini kadang buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo.
Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos. Tapi ini berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membayar daya beli itu yang ini kita konsumen nih turun karena ekonominya buruk. Ketika ekonomi bagus ini bisa naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk mereka nggak suka pemerintah, makanya banyak yang besar-besaran. Tapi ketika mulai balik mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya nyapu panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Berarti komentar Bapak atas beberapa menteri-menteri di bawah jabat Prabowo Subianto itu harus diputus dari Presiden juga? Saya pernah bilang ke beliau dan akan dipastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang doa ahead aja jalan. Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini. Udah mulai kelihatan kan, saya harus harapkan ke depan lebih bagus lagi. Saya tidak mencampuri kebijakan mereka ya, tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat karena uangnya kan ada biayanya untuk saya, ada kosnya. Makasih ya. Terima kasih Pak. Soal anggaran LPDP Pak, gimana Pak? Boleh Pak, kan bea cukai kalau misalnya